19.012. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan menyampaikan materi mengenai hakikat guru, 8 keterampilan mengajar, dan konsep dasar pembelajaran untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester dasar mata kuliah Strategi Belajar Mengajar yang diampu oleh Bapak Muhammad Nurhuda MPD. Baiklah, kita akan mulai pembahasan yang pertama, yaitu mengenai hakikat guru. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991, guru diartikan sebagai orang yang bekerja atau memiliki mata pencaharian mengajar. Sedangkan dalam Undang-Undang tentang Guru dan Dosen Nomor 4 Tahun 2005 Pasal 2, guru dikatakan sebagai tenaga profesional yang mengandung arti bahwa pekerjaan guru hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi yang mana memenuhi persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Jadi, dalam dunia pendidikan, guru merupakan faktor penting dan utama. Guru adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik, terutama di sekolahan, untuk mencapai kedewasaan peserta didik sehingga menjadi manusia yang paripurna dan mengetahui tugas-tugasnya. Setelah kita mengetahui mengenai hakikat guru, perlu kita ketahui bahwa guru memiliki peran yang besar dalam dunia pendidikan. Di antaranya yaitu sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, penasehat, motivator, maupun sebagai peneliti, pendorong kreativitas, pembangkit pandangan siswa. Jadi guru memiliki pengaruh yang besar dalam dunia pendidikan. Di antaranya selain mengajar, juga memberikan motivasi, mengevaluasi, dan menjadi sahabat untuk murid-muridnya. Lanjut untuk materi kedua, yaitu mengenai 8 keterampilan mengajar. Jadi seorang guru itu harus memiliki 8 keterampilan dalam mengajar. Yang pertama yaitu keterampilan bertanya. Jadi guru di sini menyediakan pertanyaan sebagai proses umpan balik dalam pembelajaran, sehingga hal ini menimbulkan rasa ingin tahu dalam diri siswa terkait materi yang belum mampu ia kuasai. Kemudian yang kedua yaitu keterampilan penguatan, yaitu seorang guru dalam mempertahankan kemungkinan berulangnya suatu perilaku peserta didik. Artinya guru bisa membuat peserta didik konsisten dalam melakukan sesuatu, misal belajar yaitu dengan rajin terus-menerus. Kemudian yang ketiga yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Jadi seorang guru ketika masuk kelas membuka pelajaran itu biasanya diawali dengan mengulas materi pada pertemuan minggu lalu, kemudian sedikit membahas atau menyinggung materi yang akan dibahas pada pertemuan saat ini. Kemudian untuk menutup pelajaran biasanya guru memberikan motivasi kepada murid supaya mereka tetap semangat dalam belajar. Lanjut, yang keempat yaitu keterampilan mengelola kelas. Biasanya dalam suatu kelas itu siswa kadang ada yang berbuat onar atau berisik, kurang tertib. Jadi di sini guru harus memiliki keterampilan mengelola kelas yang mana bisa mengondisikan siswa-siswanya supaya tetap bisa memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Kemudian keterampilan selanjutnya yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Keterampilan ini biasanya ketika guru mengajar siswanya kemudian kurang kondusif, maka guru hendaknya membuat kelompok-kelompok kecil supaya mereka berdiskusi dalam suatu kelompok tersebut. Keterampilan selanjutnya yaitu keterampilan mengadakan variasi. Jadi seorang guru itu dituntut untuk memiliki keterampilan mengadakan variasi, baik itu mengenai media pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, maupun hal-hal lain yang terkait pembelajaran di dalamnya, sehingga hal ini tidak menyebabkan rasa bosan terhadap yang dirasakan oleh siswa. Keterampilan selanjutnya yaitu keterampilan mengajar. Jadi guru di sini dituntut harus benar-benar memahami pelajaran yang akan diajarkan
pengetahuannya. Dan keterampilan yang terakhir yaitu keterampilan membimbing kelompok kecil. Jadi ketika seorang guru telah membuat kelompok-kelompok kecil di suatu kelas, maka hendaknya guru tersebut mendekatkan diri kepada masing-masing kelompok. Jadi meskipun dibikin kelompok, tapi guru juga tetap berinteraksi dengan kelompok-kelompok tersebut, membimbing dan mendiskusikan materi yang sekiranya mereka belum paham. Sekian 8 keterampilan mengajar yang harus dimiliki oleh seorang guru. Baik, kita lanjut ke materi yang ketiga atau materi yang terakhir. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian pembelajaran. Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Pembelajaran pada hakikatnya juga merupakan suatu proses, yaitu proses mengatur dan mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar peserta didik, sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong peserta didik melakukan proses belajar. Jadi dalam belajar itu tidak hanya bisa diperoleh di dalam kelas, tapi juga di lingkungan hidup peserta didik tersebut. Jadi sebisa mungkin peserta didik bisa hidup di lingkungan yang mana membawa pengaruh baik terhadap kepribadiannya maupun dalam proses belajarnya. Kemudian konsep dasar pembelajaran yang selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri pembelajaran. Ciri-ciri pembelajaran yang pertama yaitu memiliki tujuan. Tujuan guru itu mengajar itu apa? Yaitu tentunya untuk mengembangkan siswa-siswanya sehingga menjadi ke arah yang lebih baik. Yang kedua, terdapat mekanisme, prosedur, langkah-langkah, metode, dan teknik yang direncanakan oleh guru sehingga bisa mencapai tujuan yang ditetapkan oleh guru. Yang ketiga, fokus pada materi ajar yang terarah dan terencana dengan baik. Ketika seorang guru sudah memiliki tujuan dalam mengajar, kemudian memiliki mekanisme, prosedur, dan langkah-langkah, maka guru bisa fokus terhadap materi yang akan diajarkan tersebut, yang mana sudah terencana dengan baik. Kemudian yang keempat, adanya suatu aktivitas siswa yang menjadi syarat mutlak untuk keberlangsungan kegiatan dalam pembelajaran. Jadi di sini siswa juga harus aktif, bukan hanya gurunya saja, sehingga keberlangsungan kegiatan dalam pembelajaran itu berhasil. Kemudian yang kelima, aktor guru yang cermat dan juga tepat. Jadi menjadi seorang guru itu haruslah cermat dan tepat dalam melakukan segala sesuatunya. Yang keenam, adanya pola aturan yang ditaati oleh guru dan siswa dalam proporsinya masing-masing. Pola aturan di sini berarti seorang siswa harus menaati peraturan-peraturan yang ada di sekolahan maupun yang terjadi di antara siswa dengan guru. Kemudian guru juga harus memenuhi etika-etika guru dalam proses pembelajaran. Yang keenam, limit waktu dalam mencapai tujuan pembelajaran. Biasanya dalam guru memiliki waktu ketika menyampaikan pembelajaran, misal 45 menit setiap 1 jam pelajaran atau sebagainya. Yang kedelapan, adanya evaluasi, baik itu dalam proses ataupun dalam produk. Jadi selain kita memiliki rancangan, kemudian menerapkan rancangan-rancangan tersebut, tentunya kita harus mengevaluasi bagaimana metode yang kurang tepat, bagaimana solusinya. Jadi evaluasi itu juga penting dalam pembelajaran. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai komponen pembelajaran. Komponen pembelajaran yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Seperti yang telah saya terangkan tadi bahwa tujuan pembelajaran itu tidak hanya untuk menyatakan hasil yang diharapkan dari pembelajaran, tetapi juga proses selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Yang kedua yaitu materi pembelajaran. Jadi seorang guru harus menguasai materi pembelajaran yang akan disampaikan.
sehingga kegiatan dalam pembelajaran itu tidak membosankan untuk murid. Yang keempat yaitu metode pembelajaran. Guru harus mampu memilih metode yang tepat terkait materi yang akan disampaikannya. Kemudian yang kelima itu ada alat yang digunakan dalam pembelajaran. Itu diantaranya atau dengan kata lain yaitu media. Jadi itu juga harus tepat penggunaannya supaya apa materi yang kita jelaskan kepada siswa itu bisa dipahami dengan mudah karena adanya alat atau media tersebut. Yang keenam yaitu sumber pembelajaran. Sumber pembelajaran itu ada kalanya berupa manusia seperti dalam keluarga, masyarakat maupun tingkah guru tersebut. Kemudian ada berupa buku seperti kita LKS, buku paket dan lainnya. Kemudian ada pula media massa. Jadi bisa juga jadi kita sebagai guru maupun sebagai siswa harus pandai-pandai memanfaatkan media massa untuk memperoleh informasi maupun sumber pembelajaran yang kita butuhkan. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi, yang mana itu merupakan komponen penting dalam pembelajaran karena tanpa adanya evaluasi kita tidak bisa memperbaiki kegiatan pembelajaran yang kita lakukan. Kita lanjut materi yang terakhir dari konsep dasar pembelajaran, yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran. Apa saja sih? Jadi faktor yang mempengaruhi pembelajaran itu ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu meliputi faktor fisiologis dan faktor psikologis. Faktor fisiologis itu meliputi segala hal yang berhubungan dengan keadaan fisik atau jasmani individu seseorang pada umumnya, yang mana hal tersebut mempengaruhi kemampuan belajar seseorang, yaitu seperti faktor kesehatan dan cacat tubuh. Jadi ketika kita memiliki kesehatan yang baik dalam artian tidak sakit dan kemudian memiliki tubuh yang seperti layaknya manusia biasa, maka tentunya kita akan memiliki semangat dalam belajar. Berbeda jika kita dalam keadaan sakit, maka tentunya kita akan kurang bersemangat dalam belajar. Kemudian cacat tubuh, jika kita memiliki cacat tubuh di bagian tertentu, tentunya dalam sekolah pun kita memiliki tempat yang berbeda dari siswa biasanya. Kemudian faktor psikologis, yaitu meliputi minat dan usaha, intelijensi atau kecerdasan bakat, motivasi, konsentrasi belajar, kematangan dan kesiapan, kelelahan dan kejenuhan dalam belajar. Biasanya ini lebih ke masalah rutin dari siswa tersebut, termasuk kelelahan, kejenuhan, juga intelijensi, minat usaha dalam belajar. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, meliputi faktor lingkungan keluarga, yaitu adanya perhatian orang tua, keadaan ekonomi orang tua, hubungan antara anggota keluarga. Kemudian faktor lingkungan sekolah meliputi kurikulum yang baik, sarana prasarana, tata tertib dan disiplin serta guru. Kemudian yang terakhir yaitu faktor lingkungan masyarakat, yang mana kegiatan siswa dalam masyarakat dengan media massa, teman bergaul dan lingkungan sekitar kehidupannya.